Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, makin semangat nih rakit PC gaming. Emang kenapa bos? Dapat jatah dari istri? Ngomong sembarangan. Inti kadang-kadang. Karena harga VGA baru makin lama makin turun, jelas berimbas pada harga bekas. Masa iya bekasnya lebih mahal dibanding baru? Sadar dong, masih mau nyombong. Lama-lama amsyong. Nah kira-kira VGA apakah yang harganya makin menarik untuk dibeli? Dibeli. Jikalau kalian, istilah kata, baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dulu channel ini, biar impian saya segera tercapai. Amin. Nah, video kali ini lebih menargetkan rank harga 2 jutaan ya. Intinya sih di bawah 3 juta rupiah. Karena kalau udah menyentuh harga 3 juta lebih, mending baru dong, banyak pilihannya. Ya walaupun ada yang mau menyentuh harga 4 juta rupiah, tapi ingat, barang baru jelas lebih grace, lebih mantap jiwa, karena garansi masih panjang, dan jelasnya masih perawan. Barangnya loh, gak usah aneh-aneh mikirnya. Untuk VGA baru dengan rank harga 2 jutaan, dari Nvidia ada GTX 1630, yang harganya terlalu over dengan kinerjanya. Bahkan kemampuan gaming keseluruhan masih jauh lebih baik GTX 1050 Ti, yang harga barunya cuma beda cepet doang, lebih mahal 1050 Ti. Dari AMD sendiri, harga 2 jutaan kalian bisa milih RX 6400 atau RX 6500 XT. Sayangnya, syarat buat pakai VGA ini cukup berat. Bukan karena VGA ini kelebihan berat, tapi karena mewajibkan PC kita punya teknologi baru. Dan juga belum ada encodernya. Jadi VGA AMD ini lebih khusus buat gaming doang. Nvidia GTX 1660 non-TI. VGA kasta terbawa dari GTX 1660 series ini buat sekarang masih cukup bisa diandelin buat bermain game di resolusi tinggi. Tapi jangan 4K ya maksimal 1080p. VGA yang nongol awal tahun 2019 ini sekarang harga bekasnya hanya 2,7 juta rupiah. Wih, apa nggak gurih banget nih? Secara kemampuan, jelas GTX 1650 Super bukan tandingannya. Iya dong, masa adiknya mau ngalahin kakaknya, kena jitak adiknya mewek. Kemampuan GTX 1660 non-TI ini sendiri dekat-dekat sama Nvidia GTX 980 Ti yang harga bekasnya lebih murah dibandingkan GTX 1660 non-TI. Hanya saja umur GPU ini tergolong tua. Yap, keluar pertengahan tahun 2015 yang lalu. Dan lagi super boros. Udah tua, boros lagi. Mending ini dong, lebih cakep, lebih irit, dan lebih baru usianya. Syukur-syukur kalian dapat harga lebih kebanting, misalnya 1 juta. Tapi biar kepepet juga nggak mungkin kali ya dijual segitu murahnya. Kalau ada, ya saya mau. VGA ini mewajibkan minimal daya power supply 300 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 120 watt. Rekomendasi layar adalah 1080p. Nvidia GTX 1660 Super, kelas kedua tertinggi dari GTX 1660 series. Harganya juga ikut melorot. Jelas, turun dong. Uang harga barunya sekarang cuma 3,7 juta rupiah. Masa ya bekasnya masih 3,2 juta? Malu dong. Selisih 500 ribu. Jelas mending saya tahan dulu untuk beli bekas. Mending nabung atau nyolong duit pacar. Jangan dong, dosa. Lah, emang berapa bos harga bekasnya? Sebenarnya sih masih rada tinggi ya. Harga bekasnya di kisaran 2,9 juta 900 rupiah. Tambah 100 sudah 3 juta. Tapi tetap ya, di bawah 3 juta. Untuk kemampuan gamingnya sendiri, VGA ini masih di bawah GTX 1070. Tapi perbedaannya nggak terlalu banyak. Nggak beda jauh dengan saudaranya, VGA ini mewajibkan minimal daya power supply 300 watt dengan konektor 1x8 pin. Dan TDP 125 watt. Rekomendasi layar buat VGA GTX 1660 Super ini sama dengan 1660 biasa. Yap, 1080p. Dengan menambah duit 300 ribu, kalau melihat harga bekas 1660 non-TI dengan Super ini, rasanya lebih baik GTX 1660 Super untuk dijadikan pasangan PC kalian. Nvidia GTX 1070 8GB DDR5. VGA kelas menengah atas pada masanya ini, sekarang harga bekasnya makin menarik untuk dibeli. VGA ini meluncur pertengahan tahun 2016 yang lalu, yang berarti sebagai pengganti GeForce 900 series. Tua dong, pasti, karena kalau dihitung-hitung, umur GPU ini udah 6 tahun, udah berasa tua. Tapi biar kata tua-tua gini, kemampuannya nggak bisa diremehkan. Kemampuan GPU ini masih di atas 1660 Ti. Ya walaupun cuma beda-beda tipis doang. Tapi tetap saja secara keseluruhan lebih baik GTX 1070. Harga bekas VGA ini sekarang udah di bawah 3 juta rupiah.
kurang lebih 2,9 juta rupiah. Lebih murah sedikit dibandingkan GTX 1660 Super. Cuma kalau saya pribadi, rasanya harga segini masih tergolong mahal untuk kelas GTX 1070. Karena yang Ti ada yang lebih murah. Harusnya berapa bos? Ya harusnya di rentang harga 2,5 juta rupiah. Nah, untuk daya power supply minimal yang wajib untuk GPU tipe ini adalah 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 150 watt. Wih, lebih boros bos. Yoi, namanya juga kelas menengah atas pada masanya, pasti boros. Rekomendasi layar buat main game di GPU ini sama ya, yaitu 1080p. Nvidia GTX 1070 Ti 8GB DDR5. Lanjut nih, naik kelas lagi. GTX 1070 Ti merupakan VGA tergolong kelas high-end GeForce 10 series. Walaupun begitu, VGA ini umurnya lebih muda dibanding GTX 1070. Yap, VGA ini nongol akhir tahun 2017 yang lalu. Wah, jauh lebih muda ya, bener banget. Jelas, kalau masih muda, masih seger dong buat diajak main game maksudnya. Kemampuan VGA ini jauh melebihi GTX 1070 sekalipun. Bahkan RTX 3050 yang notabene VGA keluaran baru harus mengakui kemampuan GTX 1070 Ti ini. Dari rivalnya yang bisa mengalahkan kemampuan GTX 1070 Ti ini adalah AMD Radeon RX 5600 XT. Itu pun juga perbedaannya nggak terlalu banyak, tapi harga bekasnya jauh lebih mahal. Lantas berapa bos harganya? Oh ya, saya lupa. Harga bekas VGA ini ternyata lebih murah dibandingkan GTX 1070, di kisaran 2,7 juta rupiah. Widih, gila. Udah lebih kenceng dari GTX 1070 biasa, tapi harga lebih murah. Terus untuk rekomendasi layar, ternyata VGA GTX 1070 Ti ini sanggup bermain di resolusi 2K, tapi lebih boros bos. Ah, siapa kata? Istilah kata. Alah, salah terus. Siapa bilang? Daya power supply minimal adalah 450 watt dengan konektor 1x8 pin dan TDP 180 watt. Ayo, gak beda jauh kan sama GTX 1070. Lantas manakah VGA yang terbaik di rentang harga 2 jutaan ini? Pasti tahu dong jawabannya. Yap, bener banget. GTX 1070 Ti 8GB DDR5 merupakan pilihan paling menarik untuk dibeli. Tapi boros bos. Ya mau biji mana lagi? Gimana lagi? Lawang di rentang harga segini, performa yang paling oke ya cuma ini. Tapi kalau kalian rela membuang performa karena mikir boros listrik, maka kalian juga harus merelakan uang lebih untuk dapat GTX 1660 Super. So, semua balik ke kalian ya, mau pilih mana? Jelasnya 1660 Super itu jatuhnya di rank harga 3 juta rupiah. Oke, sampai di sini aja dulu bahasan VGA Gaming harga miring. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara subscribe, like, dan share.